Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marni, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Nyamil Nyambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250588. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 10 Pinadi, kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baiklah anak ibu. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas apalagi pembelajaran, maka sebaiknya kita melakukan apa anak ibu? Doa. Ya, bagus. Berdoa. Jabrak, gabrak, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu akan mengambil absen. Ya, Bu. Aprilia Putri, Hanifa Riani, Intan, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Nurul Anissa, Hadir, Bu. Zahra, Sakit, Razik. Hadir, Bu. Baiklah anak ibu, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan anak ibu pimpin nyanyinya. Bisa? Ya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
membaca Quran surat Al-Maun. Nah, yang kedua apa Anak Ibu? Menjaga kebersihan kelas dan kenyamanannya ya. Yang selanjutnya apa Anak Ibu? Bagus. Mendengarkan guru ketika menerangkan di depan kelas. Kemudian apa lagi Anak Ibu? Sebelum itu? Tidak berkelahi ketika dalam pembelajaran. Bisa dipahami Anak Ibu? Itulah kesepakatan kelas kita. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu apa saja pembelajaran kita yang minggu yang lalu. Siapa yang tahu Anak Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Nasya. Allah Maha Segalanya, berarti Allah memiliki semua sifat kesempurnaan dan kekuasaan tanpa batas. Ya, bagus. Kasih aplaus. Jadi materi kita minggu yang lalu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Segalanya. Ya, tanpa ada batas. Jadi Allah itu Maha Melihat. Ya, Maha Pemaaf. Sesuai dengan materi kita nanti ya. Maha Pemaaf. Ya, itulah materi kita minggu yang lalu. Anak Ibu ada damai ini. Ada damai sama temannya ini atau ada yang bertengkar? Damai semuanya? Damai. Saling memaafkan? Enggak ada yang bertengkar? Ya. Jadi anak Ibu ini ya saling memaafkan. Sesuai dengan materi kita hari ini anak Ibu, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu menjelaskan arti pemaaf, maaf dan memaaf. Ya, yang kedua apa Anak Ibu? Menjelaskan ya peserta yang didik itu mampu mengetahui dalil-dalil tentang Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad. Pelajarannya yaitu menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Ini videonya. Silakan simak dengan seksama bahasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, definisi atau pengertian dari pemaaf, maaf, dan memaafkan. Pemaaf adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci ataupun keinginan untuk membalasnya. Baiklah anak-anak Ibu, ya sebelum kita lanjutkan, kita briefing dulu ya. Ya, coba tepuk semangat. Tadi sudah kita tayangkan videonya. Sekarang anak Ibu ya menunjukkan pemahamannya apa saja yang dipahami dari tayang video tersebut. Nah, silakan dari kelompok 1 ya untuk menyampaikan apa saja yang anak Ibu ketahui dari materi tadi. Hidup damai dengan saling memaafkan. Saling memaafkan itu penting karena dapat menghilangkan permusuhan, menjaga hubungan baik, membuat hati lebih tenang dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia yang membawa manfaat besar bagi diri sendiri, di lingkungan sekitar, serta merupakan bagian dari ajaran agama Islam menciptakan kedamaian. Ya, kasih tangan dulu pada temannya. Silakan kelompok 2, apa anak Ibu? Nah, apa saja anak Ibu pahami tadi? Memaafkan adalah hal yang sangat penting. Memaafkan bisa membuat kita tidak terjebak dalam perasaan negatif. Perasaan negatif itu seperti marah, benci, sakit hati, atau ingin balas dendam. Memaafkan membantu kita melepaskan semua perasaan buruk itu. Nah, iya. Itu hasil dari kelompok. Ya, silakan kelompok 3. Siapa anak Ibu? Ya, bagus Nisa. Dalam Islam memaafkan itu penting. Memaafkan menunjukkan kasih sayang dan kesabaran. Memaafkan adalah
kita jadi lebih tenang. Nah, ya. Bagus. Dari kelompok 3, kasih aplaus dulu. Nah, selanjutnya kelompok 4. Nah. Silakan. Memaafkan juga baik untuk kesehatan mental kita saat kita marah atau sakit hati, kita bisa stres. Dengan memaafkan kita bisa mengurangi stres dan merasa lebih baik. Memaafkan membuat kita lega, tenang dan nyaman. Ya, bagus. Ya, silakan. Kemudian Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nah, nanti anak Ibu bikin nama kelompoknya, lalu anak Ibu jawab pertanyaan dari LKPD tersebut. Silakan. Nah, silakan. Silakan bekerja mulai.
kembali. Ya, persilakan Ibu. Satu, dua, tiga, empat, udah siap? Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan ke depan. Silakan kepada kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan. Kita harus saling memaafkan dan hidup damai kepada masyarakat sekitar dan saling tolong menolong. Dan tidak tinggi lagi harus sayang kepada teman ataupun keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu pada kelompok 1. Untuk kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jawaban yang pertama, ketika marah menyimpan kepahitan. Setelah meminta maaf, kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Nanti kita akan terasa hati kita akan terasa lebih tenang. Jawaban kedua, karena saling memaafkan itu penting agar hidup kita damai dan bahagia. Terima kasih kepada kelompok 3. Kasih tepuk tangan lagi ya. Nah, silakan. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan diskusi kami. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Rasa benci dan dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita pahami di sini, ya, memaafkan itu adalah maafkan orang lain secara ikhlas, tidak merasa dendam dan tidak pula merasa sakit hati. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, Ibu. Ya, dari materi yang kita pelajari tadi, apa saja, Ibu? Hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi, kesimpulannya materi kita hari ini bisa kita simpulkan, ya, dengan apa? Ya, boleh anak ibu menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba tunjuk tangannya. Ya, silakan Anissa. Saling memaafkan itu penting karena dapat menghilangkan permusuhan, menjaga hubungan baik, membuat hati lebih tenang, dan disukai oleh Allah SWT. Memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia yang membawa manfaat besar bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta merupakan bagian dari ajaran agama Islam menciptakan kedamaian. Nah, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Kesimpulannya materi kita hari ini adalah maafkan orang lain tanpa ada rasa dendam, tetapi dengan ikhlas kita memaafkannya. Bagaimana caranya atau syaratnya bagaimana? Ya, syaratnya yaitu ya dengan sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya, tidak bertengkar lagi, tetapi memaafkan secara ikhlas dari hatinya, tidak terpaksa. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dulu bagaimana, ya,
anak ibu itu menguasai materi kita awalnya sampai hari ini. Nah, ini ibu akan membagikan kertas untuk mengevaluasi anak ibu. Ini masing-masing akan mendapat ya kertas untuk evaluasinya. Silakan mulai bekerja. Nah, baiklah anak ibu, sudah selesai? Silakan dikumpul. Nah, selesai. Masih tetap semangat anak ibu? Ya, kalau gitu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau bahagia ini? Nah, untuk minggu besok kita melanjutkan materinya masalah haram dan halal dan haram ya. Itulah materi kita untuk minggu depannya. Silakan kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita salaman dulu. Silakan.